Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat yang dirangkai utuh, lengkap, dan jelas sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat rumit. Dikatakan rumit sebab menulis merupakan muara dari keterampilan berbahasa yang lain dan masih perlu didukung oleh pengetahuan kebahasaan yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan sebuah aktivitas manusia yang terarah dan sadar untuk menuangkan ide, gagasan, pikiran, perasaan, atau pengalaman dalam bentuk tulisan yang diperorganisasikan secara sistematis dengan menggunakan kalimat yang logis, sehingga orang lain mampu memahami maksud yang disampaikan sesuai dengan tujuan si penulis tersebut. Jenis-jenis menulis. Keterampilan menulis dapat diklasifikasikan berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sudut pandang kegiatan atau aktivitas dalam melaksanakan keterampilan menulis dan hasil dari produk menulis. Yang kedua, sudut pandang menghasilkan pembagian produk menulis, yaitu karangan narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. Yang pertama, eksposisi. Eksposisi merupakan suatu bentuk karangan yang menerangkan, menguraikan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Yang ketiga, narasi. Narasi merupakan corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang keempat, argumentasi. Argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan membuktikan kepada penulis, meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Tujuan menulis. Tujuan menulis secara garis besar, penulis menuliskan sebuah tulisannya berupaya untuk memberikan sebuah informasi atau menyampaikan segala bentuk informasi kepada pembaca. Menurut Siddiq, antara tujuan penulis dengan tujuan menulis itu sendiri tidak bisa dipisahkan. Penulis melalui pengungkapannya mengharapkan apa yang diungkapkannya itu bisa sampai sesuai dengan konsep berpikir menulis yang tertuang dalam karangan. Menurut Elina, adapun tujuan menulis sebagai berikut. A. Menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa, termasuk pandangan dan pendapat terhadap fakta, data peristiwa agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal. B. Membujuk. Melalui tulisan, seseorang penulis mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap, apakah menyetujui atau mendukung yang telah dikemukakan. Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Oleh karena itu, fungsi persuasif di sebuah tulisan dapat menghasilkan apabila penulis mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, akrab, bersahabat, dan mudah untuk dicerna. C. Mendidik. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan, wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah, akan terus diasah, yang pada akhirnya akan mengubah sikap seseorang. D. Yaitu menghibur. Fungsi dari tujuan menghibur dalam komunikasi bukan memonopoli media massa, radio, televisi, namun media cetak dapat pula berperan dan menghibur khalayak pembacanya. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan yang ringan, yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu, bisa pula menjadi bacaan penglibur lara ataupun untuk melupakan ketegangan setelah seharian beraktivitas. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis. Yang pertama ada perencanaan karangan. Yang kedua ada pemilihan topik. Yang ketiga pembatasan topik.
Yang keempat, membuat rincian ide-ide pokok untuk dijadikan topik karangan. Yang kelima, menguraikan rumusan kalimat ide pokok menjadi sebuah garis besar karangan. Yang keenam, ada evaluasi penulisan. Dan yang pertama, perencanaan karangan. Secara teoritis, proses penulisan meliputi 3 tahap utama, yaitu prapenulisan, penulisan, dan revisi. Ini tidak berarti bahwa kegiatan menulis dilakukan secara terpisah-pisah. Pada tahap prapenulisan, kita membuat persiapan-persiapan yang akan digunakan pada penulisan, dengan kata lain merencanakan karangan. Yang kedua, ada pemilihan topik. Dalam pemilihan topik ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih topik tersebut. Yang pertama, topik itu ada manfaatnya dan layak dibahas. Yang kedua, topik itu cukup menarik terutama bagi penulis. Yang ketiga, topik itu dikenal baik oleh para penulis. Yang keempat, bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. Yang kelima, topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang ketiga adalah pembatasan topik. Proses pembatasan topik dapat dipermudah dengan membuat diagram pohon atau diagram jam. Ide induk yang menjadi benih atau pangkal awal sesuatu karangan yang akan ditulis hendaknya juga dikembangkan. Setelah ide induk dikembangbiakkan sampai cukup tuntas, langkah berikutnya ialah memilih salah satu saja di antara rincian ide-ide yang muncul untuk dijadikan topik karangan. Topik inilah yang kemudian perlu dijadikan atau diolah lebih lanjut dengan membatasi topik dengan sebuah tema tertentu. Jadi pada topik ini ditentukan salah satu segi, unsur atau faktornya yang dijadikan pembicaraan. Yang keempat adalah membuat rincian ide-ide pokok untuk dijadikan topik karangan. Yang kelima, menguraikan rumusan kalimat ide pokok menjadi sebuah garis besar karangan. Garis besar, rangka atau disebut juga outline adalah suatu rencana karangan yang menunjukkan ide-ide yang berhubungan satu sama lain secara tertib untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah karangan yang lengkap dan utuh. Dan yang langkah terakhir adalah evaluasi. Periksalah kembali untuk memastikan bahwa telah menyelesaikan apa yang sudah direncanakan dan apa yang ingin disampaikan. Walaupun itu merupakan proses yang terus berlangsung, tahap ini menandai akhir dari langkah-langkah menulis. Yang selanjutnya adalah menyusun alat penilaian menulis. Pada penilaian menulis, perlunya melakukan evaluasi keterampilan menulis. Evaluasi keterampilan menulis merupakan suatu evaluasi yang mengukur keterampilan siswa dalam mengungkapkan gagasan, menentukan teknik penyajiannya, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada bahasa tulisannya. Dalam penilaian menulis, terdapat beberapa jenis tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan menulis. Dilihat dari isi, pendekatan, dan bentuk dapat berupa: yang pertama ada tes diskrit, integratif, dan komunikatif. Yang kedua, tes performansi langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, tes objektif, subjektif, dan plus. Yang pertama, tes bahasa diskret, yaitu tes bahasa yang secara analitis didasarkan pada pikiran bahwa hanya satu bagian dari kaidah-kaidah bahasa yang boleh diteskan pada satu waktu. Lalu, tes integratif adalah suatu tes kebahasaan yang berusaha mengukur beberapa aspek kebahasaan atau kemampuan berbahasa pada satu waktu. Contohnya, menyusun sebuah paragraf berdasarkan kalimat-kalimat yang diacak. Lalu ada tes komunikatif, adalah tes pemahaman dan penggunaan bahasa dalam konteks yang jelas. Yang kedua ada tes kemampuan berbahasa performansi langsung, merupakan jenis tes yang menuntut siswa
untuk dapat menggunakan kompetensi berbahasanya secara serentak dan langsung untuk memahami maupun melakukan tindak komunikasi. Lalu, tes performansi tidak langsung mengukur kompetensi dalam menguasai keterampilan bawahan tertentu dari keseluruhan keterampilan bawahan yang dituntut dalam menggunakan atau memahami bahasa dalam konteks komunikasi. Yang ketiga, ada tes objektif. Yang dibahas di sini mencakup 3 jenis, yakni tes objektif melengkapi, tes objektif pilihan, dan tes objektif menjodohkan. Lalu ada tes subjektif, adalah suatu bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk uraian dengan bahasa siswa sendiri.